Om Swastiastu, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sari Natalia Batubara dengan NIM 2110521027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat diagram batang dengan error bars menggunakan Microsoft Excel. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa hal dari skrip yang sudah saya kaji dengan judul pengaruh pengurangan buah dan pemberian kompos eceng gondok terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman semangka. Ada beberapa penjelasan mengenai skripsi yang saya kaji. Yang pertama, faktor-faktor yang diperlakukan. Pada penelitian ini menggunakan dua faktor perlakuan utama. Yang pertama, metode pengurangan buah menggunakan simbol P dengan 4 taraf. P0 berarti tidak dilakukan pengurangan. P1, pengurangan 1 buah semangka. P2, pengurangan 2 buah semangka. P3, pengurangan 3 buah semangka. Lalu, untuk perlakuan yang kedua, dosis pupuk kompos eceng gondok ataukah dengan 4 taraf. K0 yaitu tanpa kontrol atau tidak memakai perlakuan. K1 yaitu 10 ton per hektar. K2 15 ton per hektar dan K3 20 ton per hektar. Lalu, untuk rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu bagaimana pengaruh dari pengurangan buah dan pemberian kompos eceng gondok terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman semangka. Lalu, untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengurangan buah dan pemberian kompos eceng gondok terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman semangka. Dan kesimpulan dari penelitian skripsi ini menyatakan bahwa yang pertama, pengurangan buah tidak berpengaruh signifikan pada panjang tanaman, namun memiliki pengaruh yang signifikan pada beberapa variabel lain seperti umur berbunga, jumlah buah per sampel, dan bobot buah per sampel. Yang kedua, perlakuan pengurangan buah P3 atau pengurangan 3 buah menunjukkan perbedaan yang signifikan pada bobot buah per sampel dibandingkan dengan P0 dan P1, namun tidak berbeda signifikan dengan P2. Lalu kesimpulan yang terakhir, pemberian kompos eceng gondok tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap jumlah buah per sampel, tetapi memiliki pengaruh pada beberapa parameter lainnya. Pada kesimpulan ini, menjawab rumusan masalah tujuan dan menunjukkan hasil empiris bahwa pengurangan buah dan pemberian kompos eceng gondok memiliki berbagai tingkat pengaruh terhadap parameter pertumbuhan dan produksi semangka, sehingga memberikan pemahaman yang jelas mengenai efektivitas kedua perlakuan tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk data pada tabel tersebut. Nah, di sini untuk data ulangan 1-2 saya mengambil data dari skripsi penelitian ini. Untuk jumlah saya menggunakan rumus sama dengan sum lalu menggabungkan ulangan 1 dan 2. Lalu untuk hasil selanjutnya kita tinggal drag ke bawah dan didapatkanlah hasil seperti pada tabel. Nah, lalu untuk rata, di sini saya menggunakan rumus sama dengan average, lalu sama seperti jumlah, memilih ulangan 1 dan 2. Lalu untuk hasil ke bawahnya kita bisa drag ke bawah. Nah, untuk standar deviasinya, kita menggunakan rumus sama dengan STDLV, lalu memilih ulangan 1 dan 2. Dan untuk hasil keseluruhan kita bisa langsung drag. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan data hasil dari jumlah, rata, dan STDF, kita dapat langsung membuat diagram batang dengan error bars. Yang pertama kita tekan insert, lalu kita dapat memilih insert column or bar chart. Lalu pada 2D column di sini kita pilih insert, kita pilih 2D column. Di sini kita
tekan klik kanan pada dalam diagram, kita pilih select data, pada legend and rise kita tekan add, di series name kita klik rata, pada series flow values kita pilih hasil dari rata secara keseluruhan, lalu kita klik OK. Lalu untuk horizontal kita klik edit, lalu kita pilih perlakuan keseluruhan, klik OK, lalu ini klik OK. Setelah itu, setelah muncul diagram tersebut, kita dapat mengedit format dari vertical axis-nya dengan mengklik kanan, format axis. Kita pilih bagian diagram, di bagian tick marks, kita mengubah major type menjadi outside, lalu di number, kita mengubah decimal place menjadi 0 agar angka yang sebelumnya 20,00 menjadi bulat 20 dan dimulai dari angka 0. Lalu untuk warnanya, pada line kita pilih solid line dan warna hitam, enter. Lakukan hal yang sama pada horizontal axis, klik format axis, pada dipilih gambar diagram. Hal yang sama, pilih tick marks, pada major type kita pilih outside, lalu number tidak perlu diubah karena tidak mempengaruhi. Lalu pada line solid line pilih warna hitam, enter. Lalu di sini kita bisa menghapus garis di belakang diagram. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita klik chart elements. Di sini sudah terchecklist bagian access dan chat data. Kita boleh menceklis data labels agar angka-angka bisa kita lihat. Angka dari data bisa kita lihat pada diagram. Lalu kita klik error bars. Pada error bars terdapat pilihan more option. Pada more option kita pilih gambar diagram. Kita pada error amount kita pilih custom. Lalu specify value. Di sini positive error value kita blok semua hasil dari stdef dan lakukan hal yang sama dengan negative error value dengan memblok hasil dari keseluruhan stdef. Oke. Untuk warna line, solid line dan warna hitam, enter. Oke. Di sini hasil dari diagram batang dengan error bar sudah ada, namun kita perlu merapikan setiap angka agar angka dari data berada tepat di atas diagram atau error bars tersebut. Baik, di sini kita akan merapikan satu persatu. Ini agar garis pada error bars tidak tertutupi dan angka dapat terlihat dengan jelas. Ini adalah langkah terakhir pada membuat
diagram batang. Baik, jadi untuk yang terakhir kita bisa menambahkan axis title, di mana di sini kita bisa menambahkan ini perlakuan, dan di sini panjang tanaman semangka. Oke. Baik. Sehingga didapatkanlah hasil dari data yang dibuat dengan rumus yang sudah ditentukan, dan ini merupakan hasil dari cara membuat diagram batang dengan error bars menggunakan Microsoft Excel. Baik, sekian penjelasan yang sudah saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya cukupkan penjelasannya sampai di sini. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Am. Terima kasih.